Selamat siang. Siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rika Erni di acara uh, IG Live bersama Dr. Franciscus Padang SPOG. Selamat siang Dr. Fran. Selamat siang Bu Rika. Oke, sehat-sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah. Oke. Ini apa namanya? Siang ini kebetulan kita ada discuss untuk topiknya pengaruh progesteron pada keguguran berulang. Silahkan Ibu Diana Siska untuk join. Request dulu untuk join Bu Diana Siska. Belum ada ya? Sambil tunggu Bu Siska, mungkin Dr. Fran mau sedikit untuk topik hari ini. Silahkan. Baiklah, selamat siang semuanya. Sebetulnya sekarang ini waktunya tidur rasanya. 1:30 itu orang lagi ngantuk-ngantuknya sebetulnya. Tapi kita coba diskusi sedikit mengenai ini. Jadi yang kita akan bicarakan di sini bukan suatu keguguran yang sporadik, maksudnya hamil, gugur, atau gugur terus langsung hamil lagi, bukan. Yang jadi topik di kita adalah suatu keguguran yang berulang-ulang. Jadi udah positif hamil, keguguran, yang kedua positif lagi keguguran, nanti kita lihat per definisinya bagaimana. Ya, ini yang akan menjadi topik karena ini kasusnya ya sebetulnya ya memang tidak terlalu banyak, sekitar 1-5% kalau kita ikut per definisi. Jadi di situ yang akan kita bahas pada hari ini gitu. Apa yang kita bisa buat, apa yang bisa kita kerjakan untuk paling tidak mengurangi masalah keguguran. Demikian Bu Rika. Halo, selamat siang dokter. Halo Bu Diana, selamat siang. Iya. Gimana? Iya, Sehat siang. ya? Sehat selalu. Dokter juga semoga sehat-sehat selalu. Oke. Halo sis. Iya. Oke. Kebetulan Bu Diana Siska sudah join. Siska aja deh panggilannya. Iya, di rumah panggilannya Siska. Iya. Ini kan siang ini kita ada topik pengaruh progesteron pada keguguran berulang. Nah, tadi sedikit sudah Dr. Fran bicara, karena mungkin ini jadi salah satu kasus fertilitas ya. Mungkin langsung aja, karena ini sudah delay setengah jam, mungkin Siska ada pertanyaan disampaikan ke Dr. Fran, silahkan. Iya, ini dok, saya mau tanya tentang keguguran berulang ini. Kan seperti yang saya alami, kok bisa sering keguguran berulang itu bagaimana gitu? Kenapa? Iya. Ya, oke, baik. Jadi memang kita melihat bahwa masalah keguguran ini suatu yang cukup banyak. Mungkin nanti akan kaget kalau kita melihat bahwa berapa banyak sih orang yang akan mengalami keguguran. Jadi kalau dari segi frekuensi ya, dari beberapa penelitian itu kurang lebih 15% kehamilan itu akan berakhir dengan keguguran. Tapi ini belum selesai. Sisanya bagaimana? Itu sisanya hanya 30% yang akan berakhir dengan melahirkan bayi yang sehat. Jadi yang 50% itu juga akan berakhir dengan kelahiran prematur, keguguran, dan sebagainya. Jadi kalau ada suatu kehamilan, kira-kira yang berhasil hamil sampai bayi sehat itu hanya 30%.
Jadi memang suatu yang Belum. sangat rumit, memang sangat rumit gitu. Nah, yang jadi persoalan ada orang seperti yang pernah dialami yang hamil gugur lagi. Hamil udah punya baby kok gugur lagi. Nah, ini yang jadi persoalan sebetulnya apa? Nah, kita kembali dulu per definisi. Jadi kalau kita bicara apa sih keguguran berulang itu? Jadi keguguran berulang itu suatu keguguran yang lebih dari 2 kali. Kalau dulu kita menggunakan 3 kali, tapi ternyata 2 kali itu sudah harus dicari penyebabnya, ya sampai usia kehamilan 20 minggu. Kenapa kita ambil 20 minggu? Karena ini kemampuan merawat bayi yang lahir di bawah 20 minggu itu belum bisa. Jadi kalau dulu kita kembali lagi zaman dulu, itu keguguran itu sampai kehamilan 28 minggu, kemudian turun 24 minggu, kemudian turun jadi 20 minggu. Kalau saya baca beberapa hari yang lalu, ada bayi yang lahir di Tiongkok sana yang beratnya hanya 220 on. Sekarang udah 6,5 kg. Jadi sehingga dengan demikian definisi keguguran itu akan berubah terus sesuai dengan kemampuan kita merawat bayi. Jadi keguguran berulang itu kalau kita ada 2 kali atau lebih kehilangan kehamilan atau bahasa kerennya pregnancy loss ya pada usia kehamilan sampai dengan 20 minggu. Nah, berapa frekuensinya? Kalau kita melihat keguguran dengan definisi ini itu kira-kira sampai 5% kehamilan orang wanita yang masa subur akan mengalami hal seperti ini. Gitu loh, kira-kira sedikit gambaran apa yang dimaksud dengan keguguran berulang gitu loh. Gitu. Iya, Dok. Nah, mungkin yang akan jadi pertanyaan dari ibu-ibu sekalian juga mungkin, terus kira-kira kenapa sih kok bisa terjadi keguguran yang berulang-ulang? Ya, kembali lagi yang berulang-ulang. Jadi kalau yang sporadis itu lain. Nah, satu hal yang cukup banyak itu adalah yang karena penyakit-penyakit yang dibilang penyakit autoimun. Jadi mungkin ibu pernah mengalami periksa hamil keguguran, kemudian coba diperiksa laboratoriumnya, diperiksa ACA-nya, anti-cardiolipin antigen. Itu termasuk salah satu penyakit autoimun, atau yang lebih populer umum bilang kekentalan darah. Sebetulnya bukan soal kekentalan darah, tapi itu ada autoimun. Itu akan mencakup kurang lebih 20% daripada ini. Sehingga ini termasuk salah satu tes yang harus dikerjakan kalau kita mendapatkan orang dengan keguguran yang berulang. Karena 20% diantaranya itu akan berada di autoimun ini. Itu suatu antiphospholipid syndrome. Terus faktor yang kedua mungkin yang sering juga itu bisa mencapai sekitar 10-15% kelainan anatomi dari rahimnya. Jadi ada orang yang lahir, kemudian bentuk rahimnya itu seperti ada sekap di dalamnya. Itu juga menjadi salah satu penyebab. Ya, itu. Kemudian yang kedua mungkin penyakit yang didapat, mungkin ada polip, mungkin ada miom, tapi yang letaknya di dalam rahim. Jadi beda miom kalau miomnya di dinding rahim atau di dinding bagian luar itu tidak ada hubungannya dengan keguguran. Keguguran itu terjadi kalau dia letaknya di dalam. Itu mungkin penyebabnya. Kemudian satu hal yang cukup menarik yaitu mengenai genetik. Nah, genetik ini satu hal yang cukup banyak juga, sampai 5% ya. Jadi orang itu keguguran karena genetik. Nah, genetik itu bagaimana? Jadi genetik itu bisa dari orang tua, bapak ibunya, atau dari sperma sama sel telurnya. Nah, kita tahunya kalau kita melakukan pemeriksaan jaringan yang dikuret, diperiksa apakah ada kelainan genetik atau tidak. Mungkin nanti kita akan bahas satu persatu apa kira-kira yang kita bisa buat
untuk mengatasi hal-hal ini. Ya. Yang keempat mungkin penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan hormon, misalnya ini tiroid. Ya, tiroid ini yang berbahaya itu adalah hipotiroid, kekurangan hormon tiroid, bukan yang hipertiroid. Kemudian orang dengan diabetes, itu juga saya ambil yang paling sering aja. Sama dengan pada pasien PCOS, saya kira udah umum mengerti. Itu juga salah satu yang sering mengalami keguguran berulang. Nah, ini yang menarik itu adalah masalah lifestyle. Ya, lifestyle itu pola hidup modern ya, obesitas, ya, minum alkohol, ngerokok, ya, bahkan kafein yang berlebihan atau exercise berlebihan, ini pun jadi salah satu faktor juga untuk terjadi suatu keguguran berulang gitu. Yang sering kita alami, yang sering sekali kita alami kalau ibu-ibu pernah mengalami keguguran, coba periksa toksoplasma. Jadi seakan-akan toksoplasma ini adalah satu-satunya penyebab keguguran pada ibu hamil. Nah, berapa persen sih faktor infeksi bermacam-macam itu bukan hanya toksoplasma. Ada kuman, ada bakteri, ada parasit, macam-macam. Hanya 0,5% yang sebagai penyebab terjadinya keguguran yang berulang. Jadi memang frekuensinya sangat sedikit sekali untuk terjadinya keguguran berulang akibat dari toksoplasma dan yang lain-lain ini. Ya mungkin itu yang beberapa yang kita bisa bahas. Nah, kalau semua ini kita periksa, saya sering kali bicara dengan pasien, kalau kita periksa, kok semuanya normal? Ya, kita periksa darah, katanya kekentalan darah, tapi ternyata kok normal. Periksa lagi toksoplasma negatif juga. Nah, kenapa begitu? Karena 40-60% kasus dari keguguran berulang ini itu adalah unexplained. Jadi tidak bisa diterangkan kenapa. Tidak jelas sebabnya apa. Kalau kita singgung sedikit, maka disinilah peranan dari progesteron tadi pada suatu unexplained atau suatu keguguran yang kita tidak tahu sebabnya. Jadi kalau penelitiannya, kalau semua ini baik, tidak tahu sebabnya, pemberian progesteron masih ada efek. Tapi jangan semua orang hamil keguguran dianggap kekurangan progesteron. Mungkin begitu, nanti kita bicarakan lagi apakah risk factor dan sebagainya. Nah, mungkin sampai sini udah muncul pertanyaan mungkin. Iya, banyak pertanyaan, Dok. Kalau setelah keguguran itu masih bisa hamil lagi tapi ya, Dok ya, walaupun sudah berulang kali keguguran gitu loh maksudnya. Ya, itu sebetulnya itu yang kita harus mensyukuri gitu. Jadi dengan begitu banyak faktor penyebab suatu keguguran atau berulang-ulang atau sporadis saja, tapi prognosanya untuk mempunyai anak itu cukup besar. Kalau berbagai penelitian ya, kalau kita melakukan pemeriksaan dan kita menemukan kelainan dan dikoreksi, kira-kira 77% akan mempunyai anak lagi. Nah, bagaimana kalau kita tidak menemukan ada kelainan? Nah, ini yang kita harus mensyukuri. Ternyata 71% akan hamil lagi. Nah, berapa kemungkinannya? Kalau kemungkinannya akan dipengaruhi umur ibu, pasti itu akan berperan. Kemudian udah berapa kali dia keguguran? Makin tinggi dia keguguran, kemungkinannya untuk hamil lagi memang agak sedikit berkurang gitu. Tapi dia masih mungkin untuk mempunyai anak kembali. Jadi tidak akan selalu akan keguguran selamanya. Kecuali kita menemukan suatu kelainan, misalnya autoimun tadi,
harus dikoreksi, harus diberi obat, disuntik dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa koreksi. Nah, tentunya dia akan keguguran terus. Saya pernah mengalami dengan satu pasien seperti itu sampai 11 kali keguguran. Wow. Ya, sampai 11 kali keguguran terus. Tapi ya kita tidak bisa mengatakan apa-apa karena untuk memberi obat, mengoreksi, menginjeksi itu akan makan uang yang tidak sedikit. Saya sedih sekali karena pasien sendiri mengatakan sudah saya tidak usah punya anak lagi. Karena dia harus mengeluarkan uang puluhan juta padahal hanya berutan. Ya, sini hal-hal yang jadi problema di kesehatan di kita mungkin ya. Karena masalah punya anak itu tidak mau ditanggung sama asuransi. Itu yang agak repot gitu loh. Jadi kalau orang ingin punya anak, asuransi ya, ini salah satu gambaran. Jadi tidak usah khawatir. Karena walaupun kita periksa tidak ada kelainan, 70% dia akan hamil dengan sendirinya lagi. Gitu. Kira-kira gitu Mbak Siska itu. Kira-kira berapa lama, Dok? Maksudnya setelah keguguran terus kita bisa hamil lagi tuh berapa lama? Tidak, ya sebetulnya kalau kita bicara masalah keguguran, bukan jadi ada keguguran, terus kapan kita mau hamil lagi? Memang ada bilang tunggu 2 bulan, 3 bulan. Ya. Sebetulnya kalau kita melihat literatur bermacam-macam penelitian, tidak ada batasan kapan orang itu akan hamil lagi. Ya. Bahkan ada yang belum sempat men berikutnya udah positif lagi. Dan anaknya juga udah lahir, tidak ada masalah juga. Anaknya juga sehat gitu, tidak ada apa-apa. Jadi sebetulnya tidak ada batasan kapan orang itu jadi istirahat dulu biar kandungannya jadi sehat, sebetulnya tidak ada. Karena begitu dia udah menstruasi, ya kandungannya udah normal lagi. Hanya kalau dia ada masalah, kita harus menyelesaikan masalahnya dulu. Kita harus koreksi dulu masalahnya yang ada. Kira-kira kan begitu ya. Jadi bukan berapa lama gitu. Kalau memang dia tidak ada masalah, ya silakan aja hamil lagi yang berikutnya. Apalagi kalau misalnya sporadik aja, cuma 1 kali. Ya kan kita belum mencari kenapa kalau hanya 1 kali. Ya silakan dia hamil yang kedua kali secepatnya pengen punya anak. Kira-kira begitu, Bu. Kalau seperti saya, Dok, sudah 3 kali itu maksudnya untuk kehamilan berikutnya apakah sangat berisiko sekali? Saya kira Bu Diana, kita tidak usah terlalu sedih dengan apakah ini sangat berisiko sekali. Karena tadi saya sudah katakan bahwa 70% itu kita akan hamil lagi. Gitu. Ya, kita akan mencari beberapa faktor yang paling sering, tidak seluruhnya. Misalnya genetik itu jarang sekali diperiksa. Genetik itu jarang kita periksa. Paling diperiksa ya autoimunnya, apakah ada antifosfolipid syndrome, sehingga terus terjadi keguguran berulang gitu loh. Kalau toh kita semua temukan yang tidak ada, ya silakan hamil lagi aja. Karena belum tentu sekarang ada kelainan, misalnya karena genetik ya. Sekarang ada kelainan genetik, terus yang berikut genetik lagi, tentunya tidak. Kecuali diturunkan dari ibu dan ayah, itu bisa. Itu memang bisa. Dan itu kalau nanti kita bicara deh masalah genetiknya itu. Ruwet kalau genetik gitu. Jadi nggak usah sedih lah, nggak usah sedih. Iya. Masalahnya ini usia itu loh, Dok. Kalau udah usia itu apa ngaruh ya, Dok? Ya, usia sangat berpengaruh karena kita menyarankan kehamilan yang paling aman antara 20 sampai 35, 30, 35. Itu yang paling aman. Kalau udah di atas 35 biasanya risikonya udah tinggi. Karena kelainan bawaannya udah banyak. Selnya, telurnya udah tidak baik gitu dan sebagainya gitu. Itu yang kita. Jadi harus cepat lah. Siska harus cepat punya. Saya sudah hampir 40 ya, Dok. Nah, sudah hampir 40.
harus perlu Makanya. ada beberapa persiapan ya sebelum kita hamil. Misalnya sebutlah misalnya vitamin D3 misalnya ya, vitamin D3 karena Ya. defisiensi D3 juga salah satu sebab, tapi tidak berlebihan. Kemudian juga asam folat dan sebagainya mungkin kita harus jaga gitu loh. Untuk menjaga jangan terjadi kelainan pada bayi aja. Kalau untuk hamil lagi saya yakin pasti bisa gitu. Dan kita harus cegah jangan terjadi kecacatan pada bayi karena usia. Gitu loh. Oh, gitu ya. Ya. Tapi gimana ya? Maksudnya kalau setelah hamil lagi itu kemungkinan besar kegugurannya lagi itu berapa persen kira-kira? Ya itu tadi sebetulnya itu tidak banyak karena itu hanya masuk di 3% aja, hanya karena usia aja jadi agak meningkat sedikit gitu loh, hanya begitu aja. Jadi tergantung lah, kalau kita punya putra hanya satu ingin dua gitu ya tentunya kita harus mencoba, tapi kalau kita udah punya 3 mau jadi 4 ya mungkin nggak usah aja lah, mungkin gitu lah. Ya. Apa lagi ya mau tanya? Oh ya, pengaruh itu apa kayak pengaruh progesteron tadi kan misalkan yang alami kita harus ngapain gitu dok maksudnya untuk meningkatkan Ya, itu progesteronnya keberhasilan ini ya, kadarnya ya. keberhasilannya. Ya. Jadi itu yang tadi saya katakan di awal bahwa kita ada salah satu yang bukan salah, mungkin karena berlainan persepsi, karena pemakaian progesteron pada orang hamil dan keguguran itu memang banyak kontroversi. Saya hanya mengambil penelitian yang betul-betul ada dasarnya. Ya, bahwa penggunaan progesteron itu hanya ada pengaruh pada suatu unexplained pregnancy loss, jadi suatu yang keguguran yang tidak kita temukan penyebabnya. Itu bahwa ada penelitian akan meningkatkan. Memang progesteron itu sangat diperlukan pada orang hamil, terutama pada saat benihnya janin akan nempel di dinding rahim. Itu kita perlu. Kemudian kita juga perlu menjaga kadarnya berapa. Gitu. Nah, yang jadi persoalan kapan kita mau beri progesteron juga. Ini juga satu pertanyaan. Karena harusnya kita beri progesteron itu pada saat terjadi penempatan janin ke dinding rahim. Harusnya begitu. Nah, tapi dari penelitian yang dikerjakan diberikan pada saat denyut jantung positif untuk menjaga. Ya memang ada efeknya juga gitu. Tapi kalau dalam konteks keguguran berulang ya memang tidak ada pengaruh. Jadi biasanya ya kalau sebabnya yang lain ya tetap aja dia terjadi keguguran lagi. Jadi maksud saya hanya mengingatkan jangan kita mengatakan bahwa semua keguguran harus diberi progesteron. Belum tentu penyebabnya kekurangan progesteron. Kecuali kita udah buntu. Kita anggap aja ini unexplained ya, kurang lebih seperti itu dah. Ya. Gimana? Bu Rika mungkin ada komentar? Iya. Nah, ini mungkin teman-teman Instagram silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu boleh langsung tulis di komennya sambil nanti tunggu dari Bu Siska selesai mungkin silahkan. Ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan Dr. Fran, cuma mungkin kalau dari Siska dulu mau diunek-uneknya lagi silahkan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Rika dulu ini yang dari teman-teman aja dulu. Itu ya, enggak apa-apa ya. Saya dulu ya. Ya. Ini banyak yang dari ini pasien-pasien fanatik Dr. Fran ini. Aduh, kapan sehat-sehat selalu ya dok ya. Dokter andalanku, dokter sehat, dokter sabar, dan lain-lain. Pokoknya komentarnya yang bagus-bagus semua dok. Terus ditanya, kapan praktek lagi dok katanya. Silahkan dijawab Dr. Fran sendiri kapan mulai praktek lagi.
Itu. Eh, Terus ini saya mungkin saya bacakan dari Ibu Dahlia Thohir. Apakah kualitas sperma itu mempengaruhi terjadinya keguguran berulang, Dok? Ya, betul itu. Jadi sebetulnya faktor dari laki-laki juga ikut juga berperan terjadinya keguguran berulang, terutama kalau memang kalau sperma itu tidak, pengaruhnya itu kalau memang ada kelainan genetik di spermanya. Makanya kalau kita bicara pengaruh laki, kita akan kembali lagi dengan kebiasaan hidup orang laki. Ya. Jadi yang harus diatur adalah pola, change lifestyle. Ya. Kalau selalu saya bilang, pola hidup itu harus berubah. Kalau biasanya ngerokok, harusnya tidak merokok. Karena rokok sendiri akan mengganggu spermanya sendiri. Sehingga kalau spermanya itu kasarannya udah jalannya pincang, mau dibuahi lagi, ya pasti hasilnya juga pincang. Jadi pengaruhnya dengan sperma itu sebetulnya pola hidup dari yang laki. Apakah merokok? Ya syukur kalau tidak minum alkohol. Apakah mungkin badannya juga kegemukan? Karena obesitas juga berpengaruh. Atau ada orang yang maniak untuk exercise. Itu setiap hari cuma hidup di fitness center gitu loh. Itu akan berpengaruh juga terhadap spermanya. Karena exercise oke, tapi kalau exercise berlebihan itu akan mempengaruhi kualitas dari sperma. Ya, apalagi jenis exercise-nya, macam-macam yang akan berpengaruh. Jadi kebiasaan dari orang laki yang akan mempengaruhi sperma. Sehingga otomatis spermanya tidak baik dan sperma yang tidak baik akan menyebabkan keguguran lagi. Itu gampang karena kita hanya merubah lifestyle aja. Yang penting bapaknya manut. Dok, kalau dari sperma analisanya itu misalnya astenozoo gitu ya, itu kemungkinan gimana? Enggak, kalau itu kan sperma itu kita melihat gerakannya yang tadi disebut asteno atau oligo itu karena spermanya kurang. Tapi yang akan mengganggu morfologi spermanya. Jadi bukan jumlah spermanya gitu loh. Kalau jumlah spermanya, kalau saya lihat penelitiannya tidak banyak pengaruh dengan kecacatan pada janin atau keguguran berulang, asal dia bisa membuahi. Jadi sebetulnya banyak bergantung pada morfologi sperma aja gitu loh. Bukan kurang atau banyak gitu loh. Oke. Gitu loh. Kira-kira gitu. Ya, oke, Dok. Terus ini ada lagi pertanyaan dari akun Nanap Jayadi. Saya pasien sini, promil dengan Dr. Fran, tahun 2018, promil berhasil, akhirnya hamil gitu. Terus kemudian dia hiperemesis sampai dengan 9 bulan. Yang dia tanyakan apakah itu gangguan hormonal atau bagaimana, Dok? Gitu. Ya. Jadi ya sebetulnya ya kalau kita bicara dengan hiperemesis itu kan lebih banyak dipengaruhi faktor psikis ya. Dan biasanya ada dua tipenya orang. Jadi kalau kita sangat ingin punya anak dan udah telat 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru hamil, pertama dia akan sangat senang. Tapi kemudian dia mualnya akan sedikit. Karena dia merasa bahwa ini suatu anugerah ya, dia bisa hamil. Sehingga dia mensyukuri aja mual sedikit ya wajar kan mau hamil. Nah ini orang yang bisa menerima. Tapi yang celakanya itu kalau ada rasa khawatir yang berlebihan. Mungkin Bu siapa itu ada rasa khawatir berlebihan. Nanti anak saya bagaimana ya? Udah hamil muda berpikir nanti keguguran terus bagaimana? Udah di tengah jalan nanti kalau perdarahan bagaimana? Nanti sudah mau lahir nanti anak saya ada kelainan enggak? Walaupun berulang-ulang dikatakan anaknya normal dengan di USG dan sebagainya anaknya baik, tapi
USG itu kan juga tidak 100%, jadi tetap ada rasa was-was juga. Nah, begitu anaknya lahir, semuanya hilang, diganti gembira, senang, dan sebagainya. Kira-kira mungkin begitu, Bu. Jadi lebih banyak faktor psikisnya ya. Karena perubahan hormonal itu sedikit pengaruhnya, ya cuma sampai 12 minggu aja. Tidak akan berjalan terus sampai akhir. Saya pernah punya pasien seperti itu juga, sampai lahir. Tapi itu lain mungkin. Karena kalau pasien saya pingin nginap dikasih bunda terus. Jadi kalau pulang dia muntah-muntah, pulang di rumah 3 hari, ngamar lagi 1 minggu, sampai lahir. Kalau sampai sini, saya nggak usah kasih obat, dia sembuh. Pulangkan balik lagi. Ya, itu. Butuh sentuhan aja. Karena dia merasa aman, ya. Karena dia merasa aman, jadi psikisnya jadi tenang. Dia merasa aman ada di rumah sakit. Kalau di rumah dia merasa tidak tenang, terus muntah. Nah, pokoknya hati-hatilah. Orang hamil kalau hamil muda, apapun yang dia rasa tidak senang akan diekspresikan dengan muntah. Kalau muntahnya banyak, berarti banyak tidak senang. Kira-kira. Tidak dinikmati kehamilannya. Nah, itu. Dan takut nanti ada apa-apa. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rahma. Ada temennya yang hamil 3 bulan, kemudian keguguran. Setiap hamil 3 bulan keguguran dan terjadi selama 6 kali itu, Dok. Setelah keguguran dikurat sampai dengan 6 kali. Yang dia tanyakan apakah itu akan mempengaruhi rahimnya, Dok. Mari, monggo Dok dijawab, Dok. Ya, jadi ini satu hal yang cukup menarik gitu. Jadi kalau dia mengalami keguguran, tapi kadang-kadang begini ya, apakah benar dia 3 bulan keguguran? Karena mungkin juga dari awal bayinya udah nggak ada, tapi di dalam, kalau di WISG mungkin udah nggak tumbuh dari 6 minggu, 8 minggu, tapi baru pendarahan 12 minggu, kemudian baru dibilang ini keguguran. Karena suatu keguguran yang terjadi pada usia udah 12 minggu itu, kita harus hati-hati dengan autoimun. Apalagi kalau sampai 6 kali. Harusnya kita harus segera meriksa. Pemeriksaan APS-nya itu harus diperiksa, antikardiolipin antigen harus dicek. Kalau pengaruh dengan rahim, kuret itu sesuatu yang tentunya mengandung resiko, bukan tanpa resiko. Karena kalau kuretnya itu terlalu agresif akan merusak rahim, kalau terlalu hati-hati juga ada sisanya. Akhirnya juga merusak rahim juga. Jadi memang harus betul-betul orang yang udah expert lah, sehingga tidak menganggap enteng dengan kuret. Gitu. Jadi selama kuret itu berlangsung dengan baik, saya biasanya parameternya bisa main teratur. Kalau dia bisa main, ya berarti tidak ada masalah. Jadi kalau cerita, kalau di kuret nanti kandungannya jadi tipis. Ya, ini yang sering bahasa awam ini. Yang saya kira kok rahim kan bukan advokat ya. Kita kerok-kerok lama-lama habis tinggal kulitnya gitu. Ya enggak lah ya. Yang dikerokkan cuma selaput lendir rahim aja. Tidak ngorek ototnya. Begitu kena ototnya rusak rahimnya, udah enggak akan lagi seumur hidup. Jadi enggak usah khawatir, Bu. Lebih baik ibu itu melakukan pemeriksaan apa yang menjadi penyebab dari keguguran berulang. Kalau betul-betul 12 minggu, hati-hati dengan autoimun, itu yang paling sering. Nah, satu hal ya yang saya mau mengingatkan, bahwa keberhasilan keguguran berulang ini untuk hamil lagi juga sangat bergantung kapan orang ini mulai datang periksa. Karena lebih cepat kita mencari sebabnya, akan lebih besar kemungkinan dia hamil lagi. Jadi jangan tunggu sampai 6 kali. Tadi saya sudah katakan, makin banyak pregnancy loss-nya, makin kecil kemungkinan untuk hamil lagi. Saya sudah 2 kali, 3 kali kita harus langsung cari sebabnya apa.
itu sangat berkaitan. Makin lama dia periksa, umur makin tambah, keguguran makin banyak, sehingga kemungkinan hamilnya juga akan makin menurun. Begitu kira-kira. Mungkin Bu Siska? Siska Iya, ada lagi? ini apa? Mau nanyakan kalau waktu hamil itu kan biasanya saya kan muntahnya sering, terus kayak depresi gitu dok. Maksudnya apa? Gampang tersinggung dan sebagainya kayak gitu-gitu. Itu ngaruh di karena kekurangan hormon itu tadi apa bukan dok? Enggak. Ya itu tadi, karena Bukan ya? psikis saja saya sebetulnya karena psikis. Jadi Psikis saja ya? ada suasana yang kita tidak senang dengan diri, yang kita tidak kita inginkan. Apa aja lah itu. Jadi bukan berarti ribut atau apa sih, bukan. Ada yang kita tidak suka. Misalnya ada bau-bauan yang kita tidak senang di dalam rumah gitu. Saya suka guyon begini. Benar apa enggak? Kenapa kok orang hamil paling rentan cium bau gambang? Benar enggak? Bawang. Kemudian bau sabun. Pokoknya nasi goreng Ya. gitu nggak bisa. Nah, bau bawang, bau sabun itu paling banyak. Bau Kenapa segalanya banyak? dok semua. Ya, karena apa? Karena ibu hamil itu tidak mau masak. Dia tidak mau masak di dapur, tidak mau cuci baju, pengennya tiduran aja. Jadi kalau dipaksa suruh cuci baju, bau sabun dia muntah. Suruh Enggak ke loh dapur dok. dia muntah. Gitu. Nah inilah pengaruh psikisnya itu di sini. Waduh. Begitu mungkin. Males itu namanya. Waduh. Wah, setiap hamil saya begitu Gawat Ya. dong. Jadi ingin istirahat ya. Kalau hamil saya mau senang-senang aja. Jangan dibebani dengan pekerjaan. Makanya saya tidak mau cium bau sabun, saya tidak mau cium bau bawang. Gitu loh. Ya dok. Terus ini dok, apa ada pengaruhnya ini apa kegiatan seksual dengan keguguran ini dok? Ya, jadi ini memang satu yang terus ditanyakan. Apakah sebenarnya pertanyaan yang lebih lebih khusus lagi, orang hamil boleh nggak sih berhubungan? Kira-kira kan seperti itu yang selalu ditanyakan. Ya, memang kalau sampai saat ini sih tidak ada larangan. Tidak, penelitiannya juga tidak mengatakan bahwa orang yang seksual aktif waktu hamil akan menyebabkan keguguran berulang. Bahkan tidak pernah dibahas. Dalam guideline-nya itu tidak pernah diteliti. Karena memang tidak ada larangan orang hamil untuk berhubungan. Memang disarankan pada hamil akhir, karena mungkin bisa ketuban pecah dan sebagainya. Tapi kalau hamil awal, karena tadi berguguran, keluar darah, terus keguguran sebenarnya bukan. Karena memang janinnya tidak tumbuh, pas dia hubungan, keluar darah. Tapi kalau habis kumpul janinnya meninggal, ya tidak mungkin lah rasanya. Mesti ada sebab lain. Jadi tidak ada, apalagi di barat. Mungkin kalau di Indonesia malu-malu. Tapi kalau orang yang di Eropa, di Amerika, itu seksual intercourse itu tidak peduli hamil, tidak hamil gitu. Ya tetap aja seperti begitu. Jadi itu satu yang salah ya saya kira. Kalau pasien saya tanya, dok boleh hubungan enggak? Ya silakan aja, yang larang siapa? Gitu. Karena memang ini walaupun sering keguguran ya dok. Ya. Walaupun sering keguguran dok ya. Keguguran kan karena faktor lain, bukan faktor itu. Oh. Jangan dikaitkan karena itu, kan faktor yang lain yang saya sebut tadi. Gitu. Ya, itu. Jadi jangan dibilang, makanya jangan boleh kumpul. Wah, celaka suaminya kalau bilang nggak boleh hubungan. Ya, jadi itu saya kira harus dihilangkan ya. Jadi selama kita ingin berhubungan ya hubungan aja. Karena pada saat hamil memang
ya nggak ada anak-anak kan di sini ya. Memang libido tuh pasti naik karena pengaruh hormon ya. Jadi memang itu wajar, itu tidak usah bilang tidak boleh. Oke? Ya, Dok. Sudah jelas, Sis? Sudah jelas. Ya. Ada Terus lagi saya nggak? mau tanya lagi, ya, yang ini apa kayak tadi kayak apa lifestyle-nya kan berubah. Itu kalau lifestyle berubah kayak pola makan juga pengaruh berarti ya, Dok ya? Ya, ya betul. Jadi jangan pola makan juga jangan banyak fatnya gitu, lemak-lemak gitu akan berpengaruh. Harusnya kita makan buah, makan sayur dan sebagainya yang ada vitamin lah. Jangan apa itu junk food lah. Itu tetap harus diperhatikan. Gitu. Jadi harus hidup sehat lah. Olahraga oke, tapi jangan juga berlebihan gitu loh. Berlebihan. Ya, ya. Ya, sementara itu Rika. Gitu ya. Ada Ya. lagi nggak, Siska? Oke. Oh, Ya, sementara itu kayaknya ya. Sementara itu dulu ya. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi. Dari akun Inces. Ada kelainan janin di usia kehamilan berapa ya, Dok ya? Kalau terjadi keguguran 2 kali. Maksudnya gimana nih? Saya juga kurang. Maksudnya gimana ini? mungkin maksudnya itu kalau usia hamil berapa bulan janin itu akan gugur karena ada kelainan. Mungkin maksudnya seperti itu. Mungkin ya. Mungkin. Jadi memang ya, kalau ya. kita bicara umur berapa, memang kalau kita bicara keguguran itu hanya sampai 20 minggu. Dan memang ada predik tertentu, kayak tadi saya katakan, kalau faktor imun biasanya udah lebih dari 12 minggu, misalnya itu mungkin kita bisa mengarah mungkin suatu penyakit autoimun. Jadi mungkin ya seperti itulah. Jadi tidak ada batasan tertentu pada kalau karena ada defek progesteron terus berapa minggu dia gugur, sebenarnya sih belum ada, belum ada satu penelitian sampai ke sana gitu. Atau karena kelainan genetik terus kapan dia berakhir juga tidak ada. Karena ada yang kelainan genetik sampai lahir, ada yang cacat sampai lahir. Jadi tidak selalu ya, tidak ada batasan berapa usianya, gitu. Oke? Oke. Mudah-mudahan dari akun Inces itu bisa memahami yang dijelaskan Dr. Fran ya. Terus kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok. Saya pasien baru di Rumah Sakit Kasih Bunda, mau ke Dr. Frans tapi belum praktek. Terus pernah keguguran anak kedua tahun 2018 sama 2019. Sekarang saya lagi promil. Kiatnya agar tidak keguguran lagi apa ya, Dok? Ya, itu tadi. Kan sebetulnya kalau keguguran itu satu kali aja kita kan tidak mentrace kenapa terjadi keguguran untuk keguguran yang pertama kali. Karena standarnya itu kalau udah 2 kali mungkin ada sesuatu. Jadi kalau orang keguguran 1 kali aja, ya dianggap banyak faktor yang memang hanya sifatnya ya sporadis aja, cuma pada saat itu aja. Apakah ada kelainan genetik pada saat itu juga? Apakah ada infeksi pada saat itu juga? Ya, tidak berarti nanti kalau hamil berikutnya dia akan keguguran lagi. Belum tentu sih. Itu yang saya bilang tadi ke Bu Siska, Diana tadi itu. Jadi jangan terus berpikir habis keguguran nanti takut yang berikut keguguran lagi. Saya kira sih enggak ya. Kalau udah berulang-ulang, nah itu yang harus kita cari penyebabnya kenapa. Kalau hanya sekali aja, saya kira hamil lagi aja. Kemungkinan keguguran itu kecil sekali. Apalagi udah pernah punya anak 1. Itu
terus keguguran atau apa itu, ya tentunya akan kecil kemungkinannya. Karena kita pun punya kelainan, kemungkinan punya anak juga cukup besar, tadi sampai 70% kita bisa hamil. Iya. Oke, Dok. Ada lagi, masih banyak sekali pertanyaannya. Jika keguguran disebabkan CMV, TORS, IgG, itu solusinya apa ya, Dok ya? Ya itu yang tadi saya katakan tadi, bahwa penyakit infeksi yang menyebabkan terjadinya keguguran itu sangat kecil sekali, hanya 0,5%. Jadi artinya walaupun kita CMV positif, belum tentu karena CMV yang menyebabkan terjadinya keguguran. Mungkin ada faktor yang lain. Memang CMV itu bisa menyebabkan keguguran, sebenarnya masih jadi pertanyaan juga. Kalau kecacatan pada bayi, oke. Misalnya bayi lahir dengan tidak bisa, kerusakan di retinanya, jadi tidak bisa lihat. Tapi kalau CMV terus dikaitkan dengan keguguran, sebetulnya enggak. Nah, oke, tapi sekarang kalau kita terdiagnosa menderita CMV, harusnya kan kita minimal memeriksakan minimal memeriksakan IgG, IgM, IgG atau IgM, itu minimal kita periksa. Lah, kalau kita melihat orang di Kediri, CMV itu udah endemik, bukan pandemi ya. Udah endemik di Kediri. Jadi banyak sekali sebetulnya ibu yang tidak sadar bahwa dia terkena CMV. Dan kalau diperiksa IgG-nya positif. Nah kalau IgG-nya positif ya tidak ada arti apa-apa, hanya mengatakan dia pernah terinfeksi. Sama dengan toksoplasma, IgG positif, mau minum obat. Saya suka tanya, sampai berapa tahun, Bu? Karena tidak akan hilang, karena itu kan antibodi aja. Kalau betul-betul dia CMV, dengan IgM-nya positif, dan dia tidak hamil, biasanya bisa diberikan antivirus biasanya. Itu masih ada antivirus, Imeven atau apa, masih mungkin untuk. Atau kita menunggu dia IgM-nya negatif. Kalau udah negatif, ya hamil aja lagi. Ini yang saya juga mau, walaupun frekuensinya kecil. Kalau kadang-kadang periksa toksoplasma, ya periksa aja. Ya, toksoplasma menyebabkan cacat pada bayi, bukan keguguran ya, cacat pada bayi pada infeksi yang pertama atau primary infection. Kalau dia dulu sudah kena, kemudian sekarang kena lagi, bayi tidak akan cacat. Itu kata penelitian. Jadi saya hanya bicara berdasarkan penelitian, bukan pendapat saya, tapi ini penelitian. Gitu. Ya, kalau memang benar positif, diterapi aja, Bu. Oke, Bu Reni Irma. Jadi kalau memang seperti penjelasannya Dr. Fran ya, jadi kalau memang IgG CMV TORS-nya positif ya terapi aja. Silahkan periksa lah selanjutnya. IgM-nya lah, kalau IgM-nya positif diterapi, kalau udah IgG ya udah usah, ya sambil lagi aja. Di Kediri hampir setiap ibu yang diperiksa CMV IgG-nya positif. Jadi memang udah endemik di Kediri itu, udah banyak sekali kasusnya. Tapi kan tidak, bayi cacat juga tidak banyak. Dok, berarti kalau misalnya setiap keguguran terus kalau tanya lab kan pasti ya harusnya ya itu tadi harus cek tokso, TORS lah. Berarti itu kan tidak harus, Dok? Tidak. Kalau penelitian dari rekomendasi dari yang baru ini ya, ESRI itu yang paling diakui dunia ya, itu tidak menganjurkan pemeriksaan. Karena bukan sebagai penyebab untuk terjadi keguguran berulang. Jadi tidak disarankan untuk melakukan pemeriksaan TORS. Frekuensinya juga pun sedikit sekali. Jadi yang saya bilang, mungkin TORS-nya positif IgG keguguran karena ada faktor lain.
yang tidak terdeteksi gitu. Oke, Dok. Mudah-mudahan Bu Reni cukup jelas ya atas penjelasannya Dr. Fran. Terus ini ada lagi, Dok. Apakah setelah keguguran tidak kuret bisa menyebabkan susah hamil? Saya kira kok ya. Kalau kita keguguran dikuret itu kalau ada sisanya, karena keguguran atau abortus itu bisa abortus spontan, complete abortion. Itu misalnya hamilnya 6 minggu, 8 minggu, kemudian terjadi perdarahan, keluar jaringan, bisa aja seluruhnya keluar. Kalau udah bersih ya jangan dikuret, kita cuma merusak aja. Dikuret kalau ada sisanya. Ya, kita tahu ada sisanya bagaimana, tentunya dengan USG, ya, dengan transvaginal USG, kita tahu, oh ini ada sisanya, ini harus dikuret, atau mungkin sisanya sedikit, beli obat aja udah beres. Nanti seminggu dicek lagi, kalau masih ada sisa kita kuret. Jadi tidak berarti setiap keguguran harus dikuret. Kalau udah bersih ya tidak perlu dikuret. Dan tidak ada kaitannya dengan susah hamil lagi. Gitu loh, Bu. Jelas ya, kira-kira ya begitulah. Ya. Mungkin Siska mau ada jamnya tanya kali lagi? ya. Kita udah harus mengakhiri kali ini. Sudah hampir Iya. 1 jam. Siska mau Lah ada ya. lagi? Sudah, sementara itu aja, Rika. Kita sudah ya. Sudah jelas penjelasannya Dokter Fran. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Dok, saya pasien sini. Ini sudah jalan 5 bulan. Kenapa ya, Dok, jadi sering tiba-tiba badan gemeter, kepala pening seperti mau pingsan sudah 2 kali? Ya, mungkin nomor 1 cek dulu HB-nya berapa. Kalau sering pusing, keringat dingin, gemetaran, biasanya HB-nya rendah. Harusnya di atas 11 lah HB-nya itu. Kalau trimester 2 ya minimal 11 ya. Coba dicek dulu HB-nya berapa, dan kadang-kadang kita lupa dengan ngecek penyakit jantung ya. Kita ini dokter kandungan ya kadang-kadang lupa untuk memeriksa jantung kalau ada orang hamil. Sepertinya kalau orang hamil hanya kusuk USG aja, datang tidur disetrika selesai gitu. Ya, kita lupa untuk ngecek jantungnya. Nanti kalau dia mulai ngeluh, pusing, mulai apa, loh jantungnya nggak normal. Nah, gitu. Harusnya kita harus tanya kondisi jantungnya, paling nggak didengar lah. Ada kelainan nggak jantungnya? Gitu. Ya bisa aja HB-nya rendah, bisa ada yang lain gitu. Yang penting makan yang banyak aja. Perlu pemeriksaan ya, paling nggak dicek dulu jawabnya apa gitu. Oke. Terus ada lagi, Dok, mungkin ini nggak kejawab semua mungkin ya. Dok, KB apa ya? Apa yang buat ibu menyusui? KB apa yang bagus untuk ibu menyusui? Gini loh Bu, ini bukan pernyataan dari saya, tapi memang kembali lagi ke penelitian dan sudah di launching juga beberapa tahun yang lalu, bahwa pada saat ini KB yang dianjurkan sebetulnya yang paling aman kalau kita pakai IUD. Ya memang pakai pil boleh, ya ada pil menyusui, ada mau pakai suntik ya boleh, tapi memang sudah karena satu persatu penelitiannya mulai menunjukkan efek yang tidak baik pada pemakaian KB hormonal untuk waktu panjang. Misalnya, contohnya kita injeksi dalam waktu lebih dari 5 tahun, itu risikonya kanker otak yang cukup tinggi. Akan meningkat 2 kali lipat. Makanya tidak disarankan. Kalau hanya 2 tahun, oke, 3 tahun, oke, 4 tahun, oke. Penelitian sekarang 5 tahun. Apakah 5 tahun ke depan juga tetap 5 tahun atau udah jadi 2 tahun? Kita juga belum tahu ya, karena semua berkembang. Sehingga saya kalau pribadi, saya lebih menyarankan pakai IUD saja. Wis aman, udah paling aman udah. Oke. Jadi
IUD yang mungkin paling aman ya dok ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, dok kalau hamil 34 minggu belum masuk panggul itu apakah wajar? Normal kalau 34 minggu. Jadi hamil itu kalau teorinya kalau pada anak pertama primigravida kalau bahasanya itu akan masuk panggul setelah 36 minggu. Sedangkan kalau multigravida kadang sampai mau lahir baru masuk panggul. Jadi bukan persoalan apa-apa gitu, kecuali jelas bayinya besar sekali. Misalnya 34 minggu beratnya 3 kilo lebih, ya mungkin karena bayinya kegedean. Tapi kalau bayinya normal itu hal yang biasa. Bayi 34 minggu tidak masuk panggul, apanya yang aneh? Ya wajar-wajar aja. Ya, jadi nggak usah, otaknya nggak usah membayangkan akan sesar gitu loh, nggak usah. Jadi artinya setelah 34 minggu itu mungkin nanti kepalanya bisa masuk gitu ya? Bisa aja. Bisa. Bisa aja. Bisa aja. Iya, jadi tidak usah takut Bu. Tidak harus SC. Ya jelas tidak harus SC. Kecuali memang bayi besar ya dok. Bukan ya. tidak harus, belum tentu lah, belum tentu. Belum tentu. Iya. Terus ada lagi ini dok, apakah benar kalau KB suntik bisa membuat hipertensi di kemudian hari? Tidak, kalau KB suntik tidak berkaitan hipertensi, bahkan sampai 180 boleh disuntik. Yang mempengaruhi hipertensi itu estrogen, biasanya pil. KB pil yang ada estrogen itu yang akan mempengaruhi. Tapi kalau progesteron aja enggak. Sampai 180 kita masih suntik. Jadi tidak ada efek ekornya nanti hipertensi. Mungkin suka marah-marah terus hipertensi. Oke, mungkin satu lagi saya tahu masalah stres. Karena orang sekarang tiap kali ketemu, Bu, kenapa kok hari ini muram? Stres dok. Nanti ada lagi stres. Apa aja kaitannya stres? Semua stres, keguguran kan apa karena stres kali dok ya? Tidak hamil-hamil apa karena stres kali ya? Ya, jadi sebetulnya kita harus mengatakan bahwa stres bukan penyebab langsung dari keguguran. Artinya kita stres terus kita jadi keguguran berulang-ulang karena kita stres terus. Tidak, hanya karena stres akan mengubah pola hidup kita. Itu yang akan menyebabkan macam-macam. Makan tidak mau, minum tidak mau, ngamuk-ngamuk melulu. Ya ini ya justru yang jadi masalah. Jadi bukan stresnya secara langsung menyebabkan keguguran. Jadi tidak ada stres menyebabkan keguguran. Bukan sebab langsung, karena sebab tidak langsung aja. Ya, marah-marah nanti jalan cepat-cepat jatuh keguguran. Oke, mungkin waktunya udah. Oke, mungkin iya karena keterbatasan durasi 1 jam, mungkin Dr. Fran ada sedikit resume untuk materi siang ini dok. Ya, jadi sebetulnya satu yang take home message itu sebetulnya yang paling penting. Kalau kita mengalami keguguran berulang, segera periksa. Kita tidak usah terlalu khawatir bahwa kita tidak akan punya anak. Karena dari penelitian berbagai data itu tadi saya bilang, kalau ditemukan suatu kelainan dan diterapi, 77% akan hamil. Nah, kalau kita tidak menemukan apa-apa, berapa persen? 71% akan hamil. Gitu. Jadi makin cepat dia periksa, itu akan makin cepat terkoreksi. Makin cepat juga dia akan hamil. Jadi kalau memang kita mengalami keguguran berulang, ya segera diperiksa. Nah, kalau keguguran 1 kali, ya itu tadi tidak usah bikin stres lah, hamil lagi aja. Kapan hamilnya? Ya segera mungkin, biar tidak tambah stres. Secepatnya hamil lagi gitu loh. Jadi tidak usah dijaga-jaga, loss aja jadi ya sudah syukur gitu loh. Kalau udah lebih dari 2 kali, kita segera memeriksakan diri.
Kemudian pola hidup sehat jangan lupa, ya, terutama yang laki ya. Kan ini tidak ada sponsor gudang garam, jadi supaya rokoknya berhenti aja deh. Rokok itu sangat jelek, ada kira-kira 4.000 bahan toksik di rokok itu yang siap merusak badannya itu. Jadi harusnya berhenti aja. Oke. Akhirnya begitu Bu Siska, Bu Rika. Iya, Siska udah jelas iya, ya. dokter. Mudah-mudahan Iya, teman-teman di Instagram Live juga jelas atas penjelasan Dr. Franz tadi. Terus satu lagi untuk closingnya, Dok. Kapan Dr. Franz praktek lagi katanya? Nah itu kita, jadi sebetulnya ini karena masalah pandemi aja ya. Pandemi ini sudah memakan korban yang saya selalu katakan kadang-kadang orang itu meninggal belum waktunya gitu. Jadi ya akhirnya kita harus mengisolasi diri. Jadi saya tidak sakit, jadi saya tidak kena COVID. Cuma karena ada pandemi dan mungkin kesempatan untuk istirahat juga gitu. Insyaallah nanti mungkin kita masih memperbaiki ruang praktek, akan dipasang filter untuk itu. Insyaallah Senin mungkin udah bisa praktek mungkin. Kalau itu udah selesai semua, mungkin hari Senin bisa mulai praktek. Ya. Banyak yang begitu, Bu. Ya, sudah statement dari Dr. Franz sudah jelas ya teman-teman Instagram bahwa Dr. Franz selama ini tidak praktek hampir 2 bulan, tidak sakit apa-apa, apalagi COVID, itu tidak benar. Yang jelas karena memang semua ada pembatasan, Dr. Franz harus istirahat gitu aja. Dan mungkin kalau nanti sudah kondisinya sudah mulai membaik, mulai praktek lagi gitu ya, Dok ya. Ya. Baik, terima kasih semuanya Ibu-Ibu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan topik yang lain nanti di lain kesempatan lah ya. Oke, selamat siang. Ya. Terima kasih Dr. Terima kasih Siska. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama.